Assalamualaikum, perkenalkan saya Nur Helmi Rosida SPD. Sehari-hari saya disapa Ibu Guru Ros. Pagi ini seperti biasa, saya berangkat bekerja dari domisili saya di Lingsar, Lombok Barat menuju tempat tugas saya di SD Negeri 38 Ampenan. 30 km bolak-balik saya tempuh sehari-hari untuk sampai ke tempat saya bertugas. Kadang terasa begitu lelah. Kadang ada di mana hari saya ingin menyerah, namun tekad, janji saya sebagai PNS, serta wajah-wajah mungil yang menanti saya setiap hari menjadi semangat untuk terus melaksanakan kewajiban. Jarak yang jauh tidak lantas membuat saya datang terlambat ke sekolah. Setiap hari, saya selalu berusaha hadir di awal waktu dan menyambut siswa di depan gerbang dengan senyum dan sapaan hangat untuk memulai hari dan belajar lebih semangat. Di SD Negeri 38 Ampenan, sekolah yang begitu tenang dan asri ini, saya bertugas sebagai wali kelas 5. Tugas saya tidak hanya sebagai wali kelas, namun merangkap pada beberapa tugas tambahan, seperti sebagai ketua TPPK, pembina pramuka, ketua MPLS, dan pelaksana pendidikan inklusi. Tidak hanya itu, tugas tambahan di lingkup gugus pun dipercayakan kepada saya, salah satunya sebagai pengurus Kuaran Skarbele dan anggota paduan suara PGRI di tahun 2022. Semua itu saya jalankan dengan senang hati dan ikhlas. Sampai pada suatu hari, di awal saya bertugas di SD Negeri 38 Ampenan, ada beberapa hal yang mengusik pikiran saya. Saya melihat beberapa siswa dengan perilaku yang tidak biasa. Ya, mereka adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ternyata SD Negeri 38 Ampenan adalah salah satu sekolah inklusi di kota Mataram. Pada awalnya saya tidak tahu dan tidak pernah tahu apa itu inklusi dan bagaimana menangani siswa dengan kebutuhan khusus. Sebagai wali kelas saat itu, saya memiliki seorang siswa dengan kebutuhan khusus dengan diagnosa tunagrahita. Dengan tidak adanya pengalaman dan pengetahuan, saya berekspektasi tinggi ketika saya membimbingnya. Ditambah lagi, tidak adanya fasilitas yang menunjang membuat saya harus bekerja keras memikirkan media apa yang akan saya gunakan untuk membimbing siswa inklusi dengan segala keterbatasan. Saya selalu berusaha mengajar, namun rasa kecewa dan putus asa yang saya rasakan. Hal ini kemudian mendorong saya untuk mulai mencari tahu dan belajar apa itu inklusi. Saya mengikuti berbagai webinar tentang inklusi dan pada tahun 2024 saya diundang untuk mengikuti BIMTEK Guru Pendidikan Khusus pada Sekolah Inklusif oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dari sini saya tersadar dan banyak belajar bagaimana saya harus membimbing anak dengan kebutuhan khusus. Saya juga melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat saya di SD Negeri 38 Ampenan agar rekan-rekan saya yang juga menangani siswa berkebutuhan khusus dapat mempraktikkan ilmu yang telah saya dapatkan. Dari pengalaman yang saya dapatkan, sudut pandang saya pada cara membimbing siswa dengan kebutuhan khusus pun berubah. Siswa dengan kebutuhan khusus lebih membutuhkan bagaimana cara bertahan hidup di tengah kemajuan dan berbagai penolakan dibandingkan belajar tentang ilmu yang biasa diajarkan pada siswa normal. Siswa berkebutuhan khusus lebih membutuhkan bagaimana membedakan sepatu kanan dan kiri dibandingkan belajar perkalian. Hal ini tentu akan membantu mereka untuk lebih mandiri dan mampu bertahan saat mereka dewasa nanti. Dengan ilmu yang saya dapatkan, kini siswa inklusi di sekolah saya mulai memperlihatkan kemajuan. Salah satunya mulai mengerti dan mengenal dirinya, mulai mandiri dengan belajar tanpa pendampingan orang tua di kelas. Dampak yang kecil bagi orang normal, namun sebuah pencapaian yang luar biasa bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni SPD, Kepala SD Negeri 38 Ampenan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni kepada salah satu guru saya yang sedang mengikuti lomba guru berdedikasi yang bernama Nur Helmi Rosida SPD.
Berdasarkan pengamatan saya selama ini kepada guru saya yang bersangkutan, yaitu Bu Guru selalu datang dan pulang ke sekolah tepat waktu, tidak pernah terlambat ke sekolah walaupun jarak rumah ke sekolah lumayan jauh, yaitu rumahnya berada di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, guru ini selalu menerima tugas tambahan yang diberikan dengan lapang dada dan mampu menyelesaikan dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Yang paling saya salut dalam hal ini adalah pada saat beliau menangani siswa yang berkebutuhan khusus yang berada di sekolah kami. Hal ini dapat saya lihat dengan adanya perubahan pada siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi semoga Ibu Guru Nur Hilmi Rosida tetap komitmen dan selalu amanah dalam menjalankan tugasnya. Untuk seluruh guru Indonesia, khususnya di Kota Mataram, mari kita bersama-sama menerima perbedaan pada setiap siswa tanpa menjadikan keterbatasan penunjang sebagai dalih sebuah penolakan. Mari kita menciptakan pendidikan yang adil, aman, nyaman, dan tanpa diskriminasi untuk Kota Mataram yang semakin harum. Karena pendidikan adalah hak anak tanpa melihat segala latar belakangnya.